Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dengan pendekatan cepat dari napas di kejauhan, di garis pandang Xiaoyan, lebih dari selusin titik cahaya kabur secara bertahap menjadi jelas. Kemudian, mereka berubah menjadi sosok yang jelas, masing-masing di satu sisi, dan ada juga orang-orang dalam kelompok yang terbang ke sini. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia ingin tahu tentang tujuan orang-orang ini datang ke sini. Dengan pendekatan cepat dari sosok itu, orang-orang itu juga menemukan sosok Xiaoyan lebih awal. Segera, banyak orang menatap mata Xiaoyan dengan sedikit bermusuhan. Tentu saja, orang-orang ini selalu waspada terhadap satu sama lain. Itu semakin dekat dan dekat dengan pembukaan makam kuno Tianjue. Setiap orang yang hadir telah menjadi pesaing. Semua orang di sini dapat mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi milik mereka. Apa yang disebut kompetisi akan mengarah pada perjuangan, dan proses perjuangan pasti akan menyebabkan kematian dan cedera. Jika memungkinkan, mereka tidak akan pernah pelit kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap orang lagi, mereka akan menjadi sedikit lebih banyak ancaman. Oleh karena itu, sejak tidak terlihat, orang-orang ini telah menjadi musuh. Ketika mereka mendekat, mereka pertama kali menatap Xiaoyan dengan mata dingin, dan kemudian melihat tirai energi di tebing. Sebelumnya, jika mereka tidak memperhatikan fluktuasi energi di sini, mereka mungkin tidak dapat menemukannya dengan cepat. Satu mata melihat ke tirai cahaya energi di tebing, yang melaluinya seseorang bisa samar-samar melihat kegelapan. Tiba-tiba, satu mata tidak bisa membantu tetapi bergegas ke warna yang berapi-api, dan semangat juang di tubuh perlahan beredar. Seseorang ingin mencoba memecahkan tirai cahaya energi, tetapi pada akhirnya, itu berhenti. Makam kuno telah ada selama hampir 1000 tahun, dan ada banyak orang yang mencoba membukanya, tetapi tidak ada yang berhasil untuk waktu yang lama. Bahkan pemboman bintang 9 Doudi akan ditentang oleh tirai cahaya energi yang tampaknya tipis. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Melihat para pejuang kuat yang dengan patuh kembali, Xiaoyan tersenyum, mengalihkan pandangannya dan menyapu orang-orang di belakang. Hanya dalam waktu singkat, ada hampir 50 kaisar gayung yang kuat berkumpul di sini. Di antara mereka, kekuatan orang berbeda. Yang terlemah telah mencapai tengah kaisar gayung 1 bintang, dan yang terkuat adalah 2 kaisar gayung bintang 8. Kekuatan seperti itu juga bisa disebut keberadaan yang sangat top di wilayah barat. Mata gelap menyapu orang-orang ini, dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Wilayah barat ini benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Tanpa diduga, ada hampir 50 kaisar bertarung yang kuat yang langka di hari-hari biasa. Tim sebesar itu pasti bisa berjalan menyamping di wilayah barat ini. Sementara mata Xiaoyan mengamati orang-orang ini, banyak orang di kerumunan juga melihat yang pertama. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di banyak mata. Pria muda yang kuat melawan kaisar sangat jarang bahkan jika dia melihat ke seluruh benua. Biasanya, pria kuat seperti itu pasti memiliki banyak kekuatan di belakangnya. Namun, pemuda berbaju hitam di depannya tampaknya hanya 1 orang. Dengan cara ini, beberapa orang di lapangan tidak dapat menahan cibiran di hati mereka dan pikiran mereka muncul di hati mereka. Namun, ada hampir 50 orang kuat yang berperang melawan kaisar. Mereka akan merasa tidak puas satu sama lain. Begitu mereka membuat masalah dan menimbulkan gesekan karena beberapa hal kecil, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Oleh karena itu, saat ini, tidak diragukan lagi yang terbaik adalah jika mereka dapat melakukan beberapa tindakan untuk menghalangi orang-orang yang hadir. Yang disebut kesemek harus dicubit lembut. Pada saat ini, Xiaoyan, yang terlihat paling muda di lapangan, secara alami menjadi tujuan mereka. Menjadi muda berarti waktu kultivasinya singkat. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa kekuatannya lemah. Selain itu, yang terakhir sekarang menjadi lawan mereka. Jika mereka dapat menekannya, mereka dapat mengurangi satu pesaing dan menghalangi orang-orang yang hadir. Ini sama saja dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kenapa tidak? Berurusan dengan yang terakhir, di mata mereka, seperti orang dewasa menggertak anak-anak. Mereka tidak akan mendapat tekanan sama sekali. Tentu saja, karena yang terakhir juga seorang kaisar yang bertarung,
di antara orang-orang yang hadir, hanya sekitar 7 kaisar yang bertarung yang akan melakukannya. Adapun 2 kaisar yang bertarung dengan bintang 8, napas mereka sendiri sudah cukup untuk ditakuti, dan tentu saja tidak ada yang bisa ditunjukkan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memperhatikan tatapan buruk dari kaisar bintang 7 yang bertarung di sekitarnya. Dia berpikir sedikit dalam hatinya. Bahkan jika dia jelas, dia tidak bisa menahan cibiran. Kemanapun dia pergi, seseorang akan bersedia melakukan hal seperti itu. Namun, Xiao Yan bukan kaisar petarung biasa. Hehe, karena kamu membawanya ke pintu, aku akan menerimanya dengan tidak sopan. Dengan senyum dingin di hatinya, ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa ada seorang pria kuat di tengah 7 bintang Doudi yang berhadapan dengan warna mengejek di wajahnya. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum main-main. Kemudian, pria kuat itu juga datang ke Xiao Yan, memandang Xiao Yan dan mencibir. Wah, apakah kamu ingin pergi ke makam kuno Tianjue? Ada rasa jijik dalam tawa kasar itu. Orang yang menghadapnya adalah pria parubaya yang kuat. Otot-otot perunggunya penuh dengan kesombongan. Ditambah dengan suara kata-kata yang kasar, dia membuat pendengarnya gemetar. Sebaliknya, Xiao Yan tampak kurus, yang membentuk kontras yang tajam dengannya. Tidak, Xiao Yan acuh tak acuh dan tersenyum. Hahaha, tentu saja, tapi jika kamu ingin masuk. Dengan minuman dingin, pria kuat itu bahkan memobilisasi semangat juang besar di tubuhnya dan mengembun di telapak tangan. Telapak tangan besar itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melambaikan tangannya. Dengan angin kencang, dia memukul Xiao Yan dengan keras. Melihat pria kuat yang menembak langsung dengan kata-kata di lapangan, ada suara mendesis menghirup udara dingin di kerumunan sekitarnya. Kemudian, tinju besar itu datang ke wajah Xiao Yan di bawah paket semangat juang dan menghantamkannya dengan keras ke wajah Xiao Yan. Angin kencang menderu di telinga Xiao Yan, dan udara di depannya dengan cepat menjadi tipis. Napas Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mandek. Namun, dalam hal ini, wajah Xiao Yan polos dan tenang, yang membuat orang terkejut. Pada saat berikutnya, ketika tinju besar akan jatuh di wajah Xiao Yan mengangkat tangannya. Gerakannya konsisten dan secepat kilat. Di depan mata yang luar biasa dari pria parubaya yang kuat, kelima jarinya terbuka. Tanpa menggunakan semangat juang apapun, dia mengunci tinjunya dengan kuat di antara 5 jarinya, bahkan kekuatan dan semangat juangnya, semua hancur dalam sekejap. Adegan itu tiba-tiba muncul di lapangan, sehingga ekspresi wajah semua pejuang kuat di lapangan langsung mengeras. Mereka menatap sosok berjubah hitam di lapangan, dan ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi luar biasa. Sulit dipercaya bahwa serangan 7 bintang pertempuran kaisar dihentikan oleh seorang pemuda berjubah hitam yang tidak pernah menggunakan semangat juangnya. Apalagi melihat penampilannya, dia begitu santai. Tidak mungkin. Pada saat ini, bahkan 2 kaisar gayung bintang 8 tidak bisa tidak menatap Xiao Yan dengan terkejut. Bahkan saat ini, kaisar gayung bintang 7, yang merupakan pesta, sangat terkejut. Di bawah kepanikan yang hebat, seluruh tubuh tidak dapat dikendalikan. Kemudian, pergelangan tangan Xiao Yan bergetar sedikit, dan telapak tangannya jatuh ke kepalan tangan Xiao Yan. Jarak yang kuat tiba-tiba dimuntahkan. Dengan hanya satu pukulan, dia mengusir pria kuat itu kembali. Tidak sampai puluhan langkah kemudian dia menghentikan tubuhnya yang gemetar. Apakah Anda ingin melanjutkan? Xiao Yan tidak berpikir begitu dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, 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 tidak. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria kuat itu terkejut, melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan terus mundur. Namun, pada saat ini, tidak ada yang menertawakannya, karena tidak ada yang berani berpikir bahwa dia dapat menghentikan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Yangang, kecuali 2 kaisar gayung bintang 8. Segera, orang-orang yang hadir tidak bisa tidak menatap Xiao Yan dengan serius. 2 kaisar gayung bintang 8 bahkan lebih bermartabat. Kekuatan pemuda berjubah hitam muda ini mungkin tidak berada di bawah mereka. Untungnya, bukan mereka yang mengambil gambar. Kalau tidak, begitu mereka pindah bersamanya, itu akan merepotkan. Matanya menyapu dingin dari para pejuang yang kuat di sekitarnya. Kali ini, siapapun yang bertemu dengan mata Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Hanya 2 kaisar gayung bintang 8 yang berjalan keluar dari kerumunan, melengkungkan tangan ke arah Xiao Yan dan tersenyum.
Suamiku Liu Hao, orang tua Cirui. Kemudian kedua lelaki tua itu saling memandang dengan mata dingin. Kemudian mereka tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Berani bertanya pada Tuan Tabu." Mendengar pidato itu, Xiao Yansu menyipitkan mata pada kedua lelaki tua itu. Setelah sedikit ragu, dia tersenyum dan berkata dengan nada datar, "Saya Xiao Yan." Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan. Apakah dia Xiao Yan yang membuat janji dengan 4 gerbang utama untuk tahun depan? Bukankah dia memegang kunci untuk membuka makam kuno Tianjue? Aku tidak menyangka dia datang ke sini sejak lama, dan menilai dari kekuatannya, tidak heran dia berani menantang 4 pintu utama. Ketika Xiao Yan menyebut namanya, ada ledakan diskusi yang mengejutkan dan mencuri di antara orang banyak. Pada saat yang sama, ada sedikit kejutan di mata menatap Xiao Yan. Mendengar suara kata-kata dari kerumunan. Meskipun saya terkejut bahwa orang-orang ini benar-benar mengetahui kesepakatan antara mereka dan 4 pintu utama, sekarang tidak ada artinya untuk bertanya. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan khawatir adalah dia tidak tahu berapa banyak badai yang akan terjadi kali ini. Saya pikir jika hanya ada dia dan orang-orang dari 4 pintu utama, peluangnya untuk menemukan formula pengembalian sumber akan jauh lebih tinggi. Tetapi saat ini, masalah ini lebih merepotkan daripada yang dia pikirkan. Dia berbicara dengan 2 kaisar gayung bintang 8 sesuka hati. Segera, Xiao Yan bergerak dan jatuh di tepi tebing. Dia duduk dengan tangan terangkat. Di telapak tangannya, 10 jarum baja kental dengan dia. Pikiran mengendalikan 10 jarum baja. Xiao Yan melihat mereka dengan hati-hati dan memutar ulang adegan sebelumnya di benaknya. 10 jarum baja keluar dan masuk bersama-sama, tetapi mereka menghilang ke tirai cahaya energi bersama-sama. Xiao Yan berpikir dia tidak bisa melakukan kekuatan yang begitu kuat bahkan jika dia menggunakan 7 kali untuk menghancurkan penguasa langit. Di antara semua keterampilan bertarungnya, saya khawatir kekuatan kemarahan Buddha Lotus dapat melampauinya. Namun, Lotus kemarahan Buddha menghabiskan banyak energi. Setelah digunakan, Xiao Yan pasti akan jatuh ke dalam kondisi lemah. Itu tidak boleh digunakan sebelum krisis. Sebaliknya, meskipun kekuatan 10 jarum baja ini mungkin sedikit lebih rendah, yang terakhir hanya mengkonsumsi kekuatan jalan, dan jarum baja dibagi menjadi 10. Jumlah yang dikonsumsi dapat ditentukan oleh Xiao Yan sendiri. Setelah situasi berubah, itu bisa diubah menjadi tenda jalan untuk bersembunyi. Oleh karena itu, sebaliknya, 10 jarum baja ini tidak diragukan lagi memainkan peran yang lebih besar di Xiao Yan. Dengan kekuatan jarum baja ini, sekali terkena, bahkan kaisar yang bertarung dengan bintang 9 juga akan meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Selama dia terkejut, jika dia bertemu Qin Yun dan yang lainnya lagi lain kali, Xiao Yan memiliki jaminan tertentu bahwa dia dapat menyimpannya. Pada saat yang sama, di wilayah Silin, Gunung Qingtuo. Sialan, siapa yang membocorkan berita itu? Sekarang seluruh wilayah barat tahu bahwa kita akan memasuki makam kuno Tianjue. Kebiasaan para serigala lapar di gurun barat sudah menunggu kita di gurun. Di aula, Wu Jitian dengan marah memarahi dengan ekspresi garang di wajahnya. Meja teh di tangan berubah menjadi bubuk di bawah telapak tangannya. Bahkan kursi yang dia duduki pun terguncang. Kita bisa melihat betapa marahnya dia saat ini. Hehe, Tuan Wu tidak perlu marah lagi. Ketika kami membuat janji dengan Xiao Yan setahun yang lalu, seluruh orang Sahepo mendengarnya dengan jelas. Mereka akan tahu bahwa ini juga hal yang wajar. Yang penting sekarang adalah makam kuno Tianjue dan kekuatan-kekuatan itu. Adapun yang lain, itu tidak perlu dikhawatirkan. Di kursi pertama, Chen Zhen, mengenakan jubah emas, tersenyum acuh tak acuh. Mendengar apa yang dia katakan, 2 orang lainnya di aula sedikit mengangguk. Ya, memang benar apa yang dikatakan pemimpin barisan Chen. Masalah yang benar-benar harus kita hadapi adalah kekuatan itu. Adapun Xiao Yan, dia hanyalah serangga yang mengganggu. Pada awalnya, kami membuat kesepakatan bahwa kita tidak akan menyentuhnya di makam kuno Tianjue, tapi itu hanya di makam kuno Tianjue. Itu bukan masalah besar, selesaikan saja dia sebelum kita masuk, jadi kita tidak perlu mimpi panjang. Dalam 1 tahun, kekuatan Jianming telah meningkat lagi, dan telah melangkah ke puncak Doudi bintang 8 yang terlambat, yang hanya berjarak 1 langkah dari Doudi bintang 9. Oh, aku tidak menyangka akan melihatmu dalam setahun. Pedang Lord sebenarnya telah melangkah ke puncak Doudi bintang 8 yang terlambat.
Aku khawatir sudah waktunya untuk menembus 9 bintang dalam sekejap, beberapa tahun. Chen Zhen menatap Jianming sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Pemimpin barisan Chen benar-benar pujian yang salah, tapi aku jauh darimu. Lagi pula, kamu dan pemimpin Wu sama-sama melangkah ke Kaisar Pertempuran Bintang 9. Oh, ya, kita lupa bahwa ada 4 orang-orang di sini. Tuan Ye belum melihat kita selama setahun, jadi kita harus meningkatkan kekuatan kita. Suara Jianming berbalik dan bercanda pada Ye Luotian. Hehe, aku beruntung aku berhasil menembus ke tengah Kaisar Yu Xingdou belum lama ini. Aku tertinggal di belakang ketiganya, yang membuat ketiga leluhur itu tertawa. Hahaha, itu masalah kecil. Saat berlatih, penting untuk langkah demi langkah. Ini hal yang baik untuk menerobos, hahaha. Chen Zhen di kursi utama tertawa, tapi senyumnya tetap ada, wajahnya agak ironis. Ngomong-ngomong, dikatakan bahwa belum lama ini, banyak murid di Guizhong berinisiatif untuk mundur dari sekte. Aku tidak tahu apakah itu benar. Setelah Chen Zhen tertawa, dia terus melihat yang terakhir dengan senyum main-main. Begitu dia mengatakan ini, Wu Jitian dan Jianming sama-sama mengalihkan pandangan mereka ke yang terakhir, dengan senyum di bibir mereka, dan warna mencibir di mata mereka tidak disembunyikan. Haha, karena mereka menawarkan diri, bahkan jika saya adalah patriark, saya tidak bisa mengendalikan kehendak mereka. Saya hanya menanggapi orang sesuai dengan kodratnya. Ye Luotian menyikat lengan bajunya dan tersenyum. Senyum ramah muncul di wajah lamanya, seolah-olah dia tidak peduli. Tapi siapa yang tahu kemana perginya murid-murid yang menghilang dari sekte itu? Waktu berlalu, dan bulan terakhir tahun ini berlalu perlahan dalam penantian membosankan Xiao Yan dan yang lainnya. Aliran orang yang berkumpul sebelum akhir dunia juga menjadi semakin besar. Sampai sekarang, ada lebih dari 100 orang berkumpul di sini, dan ada banyak orang kuat semi-kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini semua bisa datang ke makam kuno Tianjue. Hari ini, itu adalah batas waktu yang disepakati antara Xiao Yan dan 4 sekte besar. Hari ini, 4 patriark dari 4 sekte besar akan datang ke sini dengan kekuatan masing-masing. Saat ini, sebelum pintu masuk makam kuno, itu dipenuhi dengan kepala yang padat. Orang-orang ini berpegangan pada satu sisi, menjaga pasukan di belakang mereka, dan menjaga jarak tertentu satu sama lain. Sekilas, ada beberapa orang yang dilihat Xiao Yan di Jinyaocheng 6 bulan lalu, tetapi dibandingkan dengan orang-orang pada waktu itu, orang-orang ini hari ini, ketika melihat Xiao Yan duduk di tebing, matanya penuh permusuhan. Di suatu tempat di antara kerumunan, 2 sosok berjubah hitam sedang duduk dan berdiri. Ketika 2 pasang mata di bawah jubah hitam memandang Xiao Yan, mereka lebih bersenang-senang. Sudut mulut mereka di bawah jubah hitam mengangkat senyum. Mereka diam-diam saling memandang dan tersenyum satu sama lain. Segera, mereka duduk dengan tenang dan tidak bergerak lagi. Matahari yang terik membakar seluruh daratan, dan permukaan bumi sepanas sepotong besi merah. Meskipun kebanyakan orang dapat bertahan dalam iklim yang buruk, beberapa orang kuat semi-imperialis masih tidak dapat mendukungnya. Beberapa orang bahkan jatuh ke tanah dan pingsan karena pengaruh suhu tinggi, dan sisanya masih berjuang untuk mendukung. Saya hanya bisa berharap bahwa orang-orang dari 4 pintu utama akan segera datang. Sementara semua orang menunggu dengan keras di lapangan, seseorang datang lagi di ujung langit di kejauhan. Tiba-tiba, banyak orang di lapangan mengarahkan pandangan mereka ke masa lalu. Namun, ketika jarak semakin dekat, mereka melihat bahwa pemimpinnya hanyalah seorang pemuda berjubah putih. Meskipun jaraknya sangat jauh, dengan penglihatan Xiao Yan, dia mengenali pemuda itu secara sekilas. Segera, raut wajahnya menjadi suram. Pria ini bukan orang lain. Qin Yun yang hampir membunuhnya di Jinyaocheng setengah tahun yang lalu. Pada saat ini, selain Yan He 3 yang telah mengikutinya, ada 2 orang lagi berjubah hitam. Selain itu, di bawah persepsi jiwa Xiao Yan, pencapaian mereka juga ada di Doudi Bintang 9. 2 pria, yang bergabung dengan Yan He dan 3 anak buahnya 6 bulan lalu, melahap semua orang di Jinyaocheng. Sayangnya, tidak ada yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi 6 bulan lalu. Apa yang mereka ketahui adalah bahwa Jinyaocheng tiba-tiba menghilang dan hanya ada lubang besar yang tersisa di tempat asli kota. Tentu saja, untuk semua ini, Xiao Yan di tebing tidak tahu. Dengan kedatangan Qin Yun dan yang lainnya,
Orang-orang di depan segera secara sadar memberi jalan untuknya. Sekelompok 6 orang turun dan jatuh di depan orang-orang. Qin Yun dan orang-orang berjubah hitam segera menatap Xiao Yan di atas tebing, dan mata mereka menjadi dingin. Xiao Yan, sangat sulit untuk menemukan tempat dengan sepatu besi yang rusak. Tidak perlu waktu lama untuk datang. Kamu benar-benar membuatku mudah menemukannya, Jie. Di bawah jubah hitam, mulut sosok itu mengeluarkan tawa aneh yang rendah, yang mengejutkan Qin Yun. Pada awal setengah tahun yang lalu, pria itu sangat bersemangat ketika dia mendengar nama Xiao Yan, tetapi satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah bahwa pria di sebelahnya tampaknya tidak memiliki kesan yang baik pada Xiao Yan. Sebaliknya, dia dingin dan membunuh seperti musuh. Saya tidak menyangka dia baru saja bertemu hari ini, orang ini sudah mulai bersemangat. Tetapi pada akhirnya, pria berjubah hitam itu masih menahan suasana hatinya tanpa banyak tindakan, yang juga membuat Qin Yun rileks dan menghela nafas lega di lubuk hatinya. Setelah melihat kekuatan teratai marah Buddha Xiao Yan, dia sangat takut pada yang terakhir. Sampai sekarang, dia masih ingat badai energi besar yang terjadi di kota Jinyao 6 bulan lalu. Begitu dia memikirkannya, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Ketika pria berjubah hitam menatap Xiao Yan juga memperhatikan yang terakhir. Pada saat mata mereka bersentuhan, Xiao Yan jelas memperhatikan jejak rasa yang akrab dan aneh. Sayangnya, mereka sangat berhati-hati satu sama lain. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan tidak dapat menjelajahi sumber perasaan itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya, pria berpakaian hitam ini sangat berbahaya. Dengan martabat di hatinya, mata Xiao Yan berbalik, dan pada saat ini, beberapa bayangan manusia terbang di kejauhan di belakang kerumunan dan di tepi langit timur. Dalam sekejap mata, sosok-sosok itu telah muncul di hadapan orang-orang yang hadir. Segera, mata orang-orang yang hadir segera sedikit cerah, dan suasana hati yang panas segera naik dari lubuk hati mereka. Tim tamu dibagi menjadi 4 grup, dan masing-masing tim memiliki lebih dari 10 orang, terutama di grup selanjutnya, jumlahnya hampir 20. Tetapi saat ini, yang paling dipedulikan oleh orang-orang yang hadir adalah pemimpin dari keempat tim ini. Keempat orang itu adalah pemimpin dari 4 sekte utama di wilayah Silin. Dari kiri ke kanan, mereka adalah barisan Chen dari sekte Lianshen, Wu Jitian dari sekte Zanwu, Jianming dari sekte Tianjian dan Kamu Luotian dari sekte Kuye. Di antara 4 tim dengan jumlah terbesar milik tim sekte Kuye tempat Kamu Luotian berada. Ketika keempat tim mendekat, mereka langsung melewati orang-orang di bawah dan jatuh tepat di depan tim, melintasi jurang maut. Di seberangnya adalah pintu masuk makam kuno Tianjue yang diselimuti oleh tirai tipis. Di tebing tepat di atas pintu masuk, Xiao Yan sedang duduk di sana. Hei, ini baru permulaan dari 2 kaisar gayung bintang 9 dan 4 sekte yang terdiri dari 2 kaisar gayung bintang 8. Mereka berani membuat pertunjukan besar. Apakah Anda benar-benar berpikir gurun barat ini sebanding dengan Silin? Petik 2. Hei, kunci untuk membuka makam kuno ada di tangan mereka. Mereka bertindak dengan akal dan alasan. Secara alami, mereka akan menjadi sombong dan mendominasi. Jika 2 volume keterampilan bertarung itu ada di tanganmu, kamu mungkin telah melangkah lebih jauh dari mereka. Ketika seringai menghina keluar, ada suara sanggahan segera. Saat ini, orang-orang dari 4 pintu utama di depan tim tidak punya waktu untuk mengurusnya. Keempat pasang mata itu mendongak hampir bersamaan. Mereka memandang Xiao Yan di tebing dengan ekspresi berbeda. Pada saat ini, yang terakhir juga melihat ke bawah dan melihat masing-masing dari 4 orang satu persatu. Matahari yang terik menyinari bumi yang tertutup batu kuning dan tanah berpasir. Suhu yang terik bisa membuat orang merasakan ledakan rasa sakit yang membakar bahkan melalui sepatu mereka, seperti berdiri di atas bara merah. Namun, orang-orang dari 4 pintu utama tidak mempedulikannya saat ini. Mereka melihat ke atas tebing dengan mata patuh pada Patriark. Pada saat ini, seorang pria muda berbaju hitam sedang duduk di sana, sepasang mata gelap juga menatap mereka. Ada keheningan di lapangan. Angin yang awalnya menderu antara langit dan bumi tiba-tiba tampak sunyi, dan suasana berangsur-angsur menjadi aneh dan bermartabat. Tiba-tiba, Xiao Yan, duduk di tebing, tersenyum dan berkata, "Beberapa patriark, aku belum melihatmu selama setahun. Aku baik-baik saja." Tiba-tiba, suasana bermartabat di udara pecah dalam sekejap.
Xiao Yan menyapu matanya dari 4 orang saat berbicara. Saat melewati dedaunan yang jatuh di langit, matanya sedikit berhenti. Pada saat yang sama, yang terakhir juga menunjukkan warna menyeramkan di matanya saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan, tidak bisakah kamu berpikir kamu lebih cemas daripada kami? Kamu telah mencabut larangan pertama di makam kuno Tianjue. Mengabaikan mata Xiao Yan, Chen Zhen melihat tirai tipis di depannya dan mengangkat senyum dingin di sudut mulutnya. Hah? Begitu dia mengatakan ini, Wu Jitian, yang tidak menyadari hal ini, mengalihkan pandangannya dan melihat dengan hati-hati ke tirai tipis. Segera, warna cerah melintas di matanya. Benar saja, larangan pertama masuk telah dicabut, yang menunjukkan bahwa bahkan tanpa Xiao Yan, mereka dapat memasuki makam kuno. Hei, sepertinya mereka tidak ramah. Mendengar dialog antara kedua belah pihak, Qin Yun tersenyum dingin. Nada suaranya benar-benar berarti menyaksikan kegembiraan. Hehe, untuk memfasilitasi akses ke makam kuno, saya melepaskan larangan terlebih dahulu. Sekarang, 2 larangan yang tersisa bergantung pada susunan Lord of Chen dan Lord of Wu. Di tebing, Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami menebak 99 kecil di hati orang-orang ini. Dia hanya tidak peduli. Dengan pencapaian 4 orang ini di depannya, sulit untuk menyakiti Xiao Yan lagi. Selain itu, bahkan dengan Qin Yun, dia hanya bisa merasakan tekanan paling banyak. Dalam karir yang sepi ini, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja kami akan melepaskan larangan itu, tetapi sebelum itu, kami harus mengakhirinya denganmu. Dengan mencibir, Wu Jitian melangkah maju. Setelah beberapa saat, momentum dan tekanan yang kuat menyapu ke depan seperti angin dan gelombang, mendekati Xiao Yan. Namun, ketika momentum datang ke Xiao Yan, yang terakhir dipindahkan, dan kekuatan jiwa yang kuat segera dicurahkan untuk dengan mudah mematahkan momentum yang tak terlihat. Kekuatan jiwa urutan keempat. Orang ini telah menjadi dukun tingkat keempat. Rasakan kekuatan jiwa yang kuat mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan. Begitu warna wajah dari 4 gerbang utama berubah, mereka bahkan menjadi Chen Zhen, penyihir susunan urutan keempat. Pada saat ini, raut wajah mereka sangat jelek. Dan di belakang mereka, Qin Yun, yang wajahnya putih saat ini, mau tidak mau meledak dalam sekejap. Sialan, itu pasti hibiskus. Hibiskus jatuh di tangannya. Begitu dia melihat kekuatan jiwa yang melonjak di tubuh Xiao Yan, Qin Yun segera memikirkan adegan yang terjadi di Jinyao Cheng setengah tahun yang lalu. Dia dengan senang hati menerima apa yang disebut bunga fusang ke dalam ring. Sampai dia kembali ke lembah, dia menemukan bahwa bunga fusang yang dia anggap sebagai hartanya. Ini pernah membuat Qin Yun marah, dan kebenciannya untuk membunuh menjadi gila. Oleh karena itu, dia mencari di seluruh gurun barat hanya untuk menemukan pria misterius yang memberikan bunga mimpi buruk kepadanya hari itu. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa pria itu mati bersama semua orang di kota ketika mereka menelan seluruh kota Jinyao. Brengsek, Qin Yun memarahi dengan marah di tanah. Kali ini, dia dihentikan oleh pria berbaju hitam. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia begitu awal, jika tidak, begitu dia melarikan diri, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Jelas, kata-kata pria berjubah hitam itu sangat berguna bagi Qin Yun. Satu kata jatuh, dan yang terakhir sepertinya segera dituangkan air dingin. Tidak mau melepaskan jubah lengan bajunya, dia mendengus dingin dan mundur. Bahkan jika kekuatan jiwamu meningkat, kamu tidak dapat melakukan apapun dengan mengandalkan kekuatan jiwamu sendiri di depan semangat juang yang kuat. Di antara 4 orang, Jianming bersenandung dingin, yang juga merupakan langkah maju. Tekanan kuat milik mendiang bintang 8 Doudi bergegas menuju Xiao Yan. Sayangnya, yang terakhir masih tidak mempedulikannya. Kemudian, Chen Zhen di sampingnya juga melepaskan momentum dan tekanan yang kuat, yang membuat Xiao Yan Zhen mundur selangkah dari tebing. Kamu tidak sabar untuk membunuhku sebelum kamu memasuki makam kuno. Wajah Xiao Yan suram, dan ki pertempuran di tubuhnya telah dipindahkan ke meridian seluruh tubuhnya. Xiao Yan, kita tahu bahwa begitu kita memasuki makam kuno, kita akan ditahan oleh sumpah hukuman guntur. Hanya akan lebih sulit untuk berurusan dengan Anda pada saat itu, tetapi selama kami dapat menyelesaikan Anda sebelumnya, memasuki makam kuno, kami tidak akan khawatir. Jianming mencibir. Pada saat yang sama,
jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu langit, bahkan dengan Xiao Yan. Xiao Yan, kamu telah menghancurkan 4 keluarga di bawah komandoku. Kamu telah menghancurkan ratusan tahun harta keluarga. Aku benar-benar benci bahwa aku tidak membunuhmu pada awalnya, tetapi sekarang Tuhan telah memberikan kesempatan ini lagi, aku akan mengakhirinya denganmu sendiri. Saya pikir itu hanya ketidakmampuan dari 4 keluarga, tapi saya tidak. Mendengar kata-kata Jianming, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran. Meskipun orang-orang dari 4 keluarga mati di tangannya, itu disebabkan oleh Ye Luotian. Pada akhirnya, masalah ini memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan Ye Luotian. Tapi sekarang, keempat sekte besar ini masih dalam kegelapan. Ini benar-benar bodoh. Gigi tajam, mati untukku. Dengan raungan kemarahan, tubuh Jianming tiba-tiba bergetar, dan semangat juang di tubuhnya segera menyembur keluar. Itu diringkas menjadi pedang raksasa yang sedikit ilusi di sekitar tubuhnya. Niat pedang yang tajam melesat langsung ke langit, membuat kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, memperlihatkan jejak retakan ruang kecil. Aku akan membiarkanmu mencicipinya hari ini. 7 pedangku adalah yang terkuat. 1 pedang menjulang. Minum. Kemudian, dengan minuman yang mengejutkan, Jianming berubah menjadi pedang, memotong kekosongan dengan momentum mendominasi yang sangat sengit, dan bergegas menuju Xiao Yan. Melihat momentum ini, tampaknya 1 pedang akan menang atau kalah. Memang, dengan kekuatannya di periode selanjutnya dari Kaisar Gayung Bintang 8, dia memang memiliki modal ini di hadapan Kaisar Gayung Bintang 5. Sayangnya, Xiao Yan hari ini tidak lagi sama dengan Xiao Yan setahun yang lalu, dan kekuatan tempurnya tidak seperti dulu. Menjulang tinggi. Aku akan mengirimmu ke surga dengan pedang. Dalam situasi ini, Xiao Yan terlalu malas untuk menunda-nunda dengan omong kosongnya. Ketika tubuhnya bergetar, darah naga Phoenix di tubuhnya langsung bersemangat. Dia mengerahkan upaya bersamanya bersama dengan resolusi gambar dan baju besi kuno naga Phoenix. Pada saat yang sama, semangat juang di tubuhnya terkonsentrasi secara gila-gilaan pada tinju kanan, kekuatan yang kuat terkonsentrasi di tinju kanan, dan dia mengayunkannya ke depan tanpa ragu-ragu. Hancurkan dengan 1 pukulan, tahap selanjutnya dari Kaisar Bintang 8, Jianming, mati. Dalam kehampaan, tubuh Jianming terhempas seperti genangan lumpur daging. Kemudian, orang-orang yang tercengang di lapangan mendengar suara tumpul seperti benda berat yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Sulit membayangkan bahwa pria yang baru saja meledak di mata mereka adalah pria yang kuat di periode selanjutnya dari Kaisar Bintang 8. Suasana di lapangan menjadi tegang dalam sekejap, dan ketakutan yang mendalam menghantui semua orang di lapangan. Beberapa tempat di kerumunan membuat mata terkejut Xiao Yan. Pada saat yang sama, Chen Zhen dan rombongannya, termasuk pria berjubah hitam yang berdiri di sampingnya, dikejutkan oleh kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh sosok di langit. Mati. Pertanyaan ini tetap ada di benak semua orang. Karena suara tumpul di belakang, sepertinya tidak ada gerakan. Dalam persepsi napas mereka tidak bisa lagi mendeteksi napas kehidupan Jianming sedikitpun. Tampaknya di bawah pukulan yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan, yang terakhir benar-benar mati. Tidak ada yang menoleh ke belakang, bukan karena mereka tidak penasaran, hanya karena mereka tidak berani. Chen Zhen dan yang lainnya di depan tidak perlu memikirkannya. Mereka dengan jelas melihat bahwa tubuh Jianming dihancurkan secara paksa di bawah tinju Xiao Yan barusan. Bahkan mereka tidak berani meremehkan kekuatan yang kuat. Bahkan Wu Jitian, yang pandai daging, tidak berani. Bocah ini, apa yang telah dia lakukan tahun ini? Bagaimana kekuatannya bisa tumbuh begitu banyak? Bahkan jika saya tidak ingin mempercayainya, fakta telah diletakkan di depan saya, dan Wu Jitian tidak dapat meragukannya. Di langit, Xiao Yan berdiri dengan mantap, tinjunya perlahan menyebar, dan segera melakukan gerakan backhand. Sebuah isapan tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Kemudian, di langit yang jauh, ada cincin penerima terbang dari udara tipis, yang merupakan cincin penerima Jianming. Orang-orang telah terbunuh, dan Xiao Yan tidak akan melepaskan barang rampasan itu. Bagaimanapun, ini adalah cincin penerima Kaisar Bintang 8. Koleksinya sangat berharga. Xiao Yan tidak ingin melewatkan sumber yang bagus dengan mudah. Setelah meletakkan cincin itu, Xiao Yan mengambil kembali matanya dan menatap Chen Zhen dan yang lainnya di bawah.
Wajahnya yang dingin langsung dipenuhi dengan senyum lembut dan berkata, "3. Apakah kamu masih akan membunuhku sekarang?" Mendengar pidato itu, ketiganya mengerutkan kening dan wajah lama mereka membiru. Orang-orang yang mengatakan mereka ingin membunuh Xiao Yan barusan, tetapi sekarang keadaan telah berkembang menjadi situasi seperti itu, dan hati mereka juga sangat tidak berdaya. Begitu mereka mulai, mereka cenderung berakhir seperti Jianming. Tetapi jika mereka tidak memulai, wajah lama mereka akan hilang. 3 Tuan, Anda telah menyaksikan kematian Tuan kita di tangan Xiao Yan. Sekarang sebagai aliansi, Anda tidak bisa mengabaikannya. Anda harus membalaskan dendam Tuhan kita. Pada saat ini, seorang tetua gerbang Tianjian berdiri dan berteriak pada Wu Jitian dan yang lainnya dengan ekspresi marah dan enggan. Dia berharap ketiga orang itu bisa menjaga aliansi dan membalas Jianming. Namun, Pak, obrolan lelaki tua itu sebagai ganti tamparan marah Wu Jitian. Dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 9, bahkan jika itu hanya tamparan bagi Kaisar Petarung Bintang 7, tubuh lelaki tua itu meledak di bawah kekuatan fisik Wu Jitian yang kuat. Bajingan, apa yang bisa saya lakukan? Kapan saya akan mendapatkan hidup Anda? Anda benar, 4 sekte kami memang sekutu sekarang, tetapi itu hanya didasarkan pada hubungan antara masing-masing pemimpin sekte. Sekarang semua pemimpin sekte-sekte Tianjian Anda sudah mati. Anda masih ingin saya bersekutu dengan Anda? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Dengan minuman keras, orang-orang di gerbang Tianjian segera terdiam. Mereka tidak dapat dengan mudah menyentuh keagungan Kaisar Pertempuran Bintang 9. Pada saat ini, Kaisar Pertempuran Bintang 7 yang ditampar oleh Wu Jitian juga dengan enggan menarik diri. Bersenandung, dengan dingin menatap orang-orang di gerbang Tianjian. Wu Jitian mengambil kembali matanya. Chen Zhen dan Kamu Luotian di satu sisi memandang dengan dingin dan tidak punya niat untuk maju. Kemudian, ketiganya mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Dendam di antara kita bisa dikesampingkan untuk sementara, tapi masalah ini tidak akan pernah berhenti. Wajah Wu Jitian gelap. Meskipun dia ingin membunuh Xiao Yan di depannya, dia tidak berani menemukan jalan Jianming. Hehe, jangan khawatir. Bahkan jika kamu akan menyerah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan terlihat tenang, yang membuat ketiga orang itu merasa sedih. Entah bagaimana, menghadapi Xiao Yan lagi, bahkan dengan kekuatan mereka akan merasa kewalahan. Kekuatan yang terakhir telah muncul di luar kendali mereka, yang membuat mereka merasa menyesal. Saya menyesal mengapa saya tidak membunuh Xiao Yan di awal. Jika demikian, saya khawatir saya tidak akan mendapatkan semua ini hari ini. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. 2 Patriark, kamu sebaiknya membuka makam kuno Tianjue dulu. Kita tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu. Ya, buka makam kuno. Buka makam kuno. Melihat tidak ada lagi pergerakan antara Xiao Yan dan hanya 3 pintu utama di lapangan, orang-orang di lapangan segera mengalihkan perhatian mereka ke makam kuno Tianjue. Mendengar suara desakan yang menjengkelkan dari belakang, Chen Zhen dan Wu Jitian saling memandang dan ragu-ragu, lalu mengangguk berat. Kemudian, keduanya melangkah maju dan berjalan di depan tirai tipis, melepaskan semangat juang mereka yang melonjak. Kemudian, telapak energi besar dan jari energi dengan cepat mengembun di atas kepala mereka. Setelah hanya beberapa napas, telapak tangan dan jari terbang ke depan bersama-sama dan mengenai penghalang energi di depan mereka. Berdengung. Setelah beberapa saat, suara mendengung datang dari tirai tipis. Segera, orang-orang dengan jelas melihat bahwa cahaya pada tirai cahaya energi, yang hampir padat, berangsur-angsur memudar dan berkedip, dan tirai cahaya menjadi semakin tipis hingga transparan. Tidak sampai film yang bagus diukir, tirai cahaya energi benar-benar menghilang, dan pintu masuk makam kuno sepenuhnya disajikan di depan semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang di lapangan menatap pintu masuk makam kuno di depannya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Darah di setiap tubuh manusia mendidih pada saat ini. Saat yang telah lama ditunggu-tunggu oleh hatinya akhirnya datang. Makam kuno Tianjue, resmi dibuka. Ledakan. Sementara pintu masuk makam kuno dibuka, guntur biru besar tiba-tiba mengalir keluar dari dinding sekitarnya di lorong yang dalam, seperti ular raksasa, tetapi dalam sekejap mata, itu memenuhi seluruh pintu masuk. Ini adalah
Aku bisa meminjam kata-kata baikmu. Tiba-tiba, orang-orang yang masih sangat bersemangat pada saat sebelumnya dengan cepat menjadi tenang pada saat berikutnya. Mereka menatap Guntur yang mengerikan di saluran dengan mata yang bermartabat. Dari sana, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Sulit membayangkan luka serius apa yang tersisa jika mereka terkena itu. Tuan Tianjue layak menjadi orang pertama di wilayah barat. Tulisan tangannya hampir 1000 tahun yang lalu dapat memiliki kekuatan seperti itu bahkan sampai sekarang. Ini benar-benar mengesankan. Sepertinya susunan Guntur hanya bisa melawan dengan keras. Tidak mungkin untuk bersembunyi. Guntur di saluran hampir memblokir seluruh saluran. Itu mulus dan dapat dibor. Itu tidak mungkin untuk melarikan diri. Pemimpin Arai Chen santai. Tidak akan terlalu sulit untuk menahan Guntur ini dengan kekuatan penyihir Arai urutan keempat Anda. Wu Jitian mengalihkan pandangannya, melihat susunan Chen dan tersenyum. Hehe, kenapa kamu meremehkan dirimu sendiri? Tubuhmu juga level atas. Aku khawatir kamu belum membaik selama bertahun-tahun. Jika kamu bisa melalui pemurnian khusus dari Guntur ini, aku khawatir kamu dapat menambahkan batu bata ke kekuatanmu. Ngomong-ngomong, Guntur ini mungkin semacam masalah bagi kami, tetapi mereka adalah sumber kultivasi yang bagus untukmu. Wu Jitian tersenyum tanpa komitmen. Kemudian dia melihat banyak orang terbang keluar dari belakang dan bergegas ke Guntur. Ton lala, tiba-tiba, orang-orang ini seperti dilempar ke dalam panci minyak yang mendidih. Guntur terus-menerus terangsang dan bertabrakan dengan orang-orang itu. Jeritan melengking terdengar sepanjang waktu. Kaisar pertempuran yang kuat masih bagus, tetapi sebagian besar setengah kaisar yang bergegas masuk, kecuali beberapa orang kuat, diledakkan menjadi abu dalam sekejap di bawah Guntur. Mendesis. Dengan munculnya pemandangan yang menakjubkan ini, ada suara AC mundur di antara kerumunan yang tersisa. Kerumunan segera menjadi kacau. Berbagai emosi terus membuncah di lubuk hati saya. Mata serakah tidak mau menatap pintu masuk makam kuno di depanku. Tidak ada yang mundur sampai lama kemudian. Dalam menghadapi hidup dan mati, semua hal tampaknya tidak lagi berharga. Itu hanya Guntur. Kamu ingin menghentikanku. Ayo pergi. Di depan orang banyak, Qin Yun menatap saluran yang penuh dengan Guntur di depannya dengan dingin. Dengan dengungan dingin dan lambaian tangannya, dia membawa beberapa orang di belakangnya ke saluran. Kemudian, setelah orang-orang secara bertahap tenang, kekuatan besar mulai mengambil tindakan mereka sendiri. Meskipun Guntur di bagian ini berbahaya, itu bukan ancaman fatal bagi mereka. Segera setelah itu, giliran 3 pintu utama. Yang pertama memasuki saluran secara alami adalah Wu Jitian, yang cukup percaya diri dalam hal ini. Di bawah kepemimpinannya, sekelompok orang kuat kaisar dari Zan Wuzong melangkah ke saluran bersama-sama. Di hadapan Guntur itu, selain mengimbangi sebagian besar kekuatan mereka, sisanya dimasukkan ke dalam tubuh mereka secara mandiri dan membiarkan Guntur itu bergerak melalui tubuh mereka. Di bawah semburan rasa sakit, memang, kekuatan fisik kelompok orang ini tumbuh perlahan. Di bawah padamnya jejak Guntur itu, bahkan kekuatan fisik Patriark Wu Jitian meningkat lagi. Dengan ini, aku tidak akan kehilangan perjalanan ke makam kuno ini, hahaha. Meskipun tubuhnya terus-menerus dibombardir oleh Guntur, hati Wu Jitian penuh dengan kejutan. Kemudian datang Chen Zhen dan rombongannya. Seperti yang dikatakan Wu Jitian, kekuatan penyihir urutan keempat kemudian benar-benar tidak sulit untuk menghadapi Guntur ini. Hanya saja untuk menjaga orang-orang dari sekte di belakangnya, itu juga membuatnya memperlambat kecepatan melewati saluran. Tidak lama kemudian Xiao Yan memasuki saluran tersebut. Di hadapan Guntur yang mendekat itu, latihan Xiao Yan bahkan lebih sederhana dan kasar. Dengan jentikan jarinya, tubuh Raja Utara segera muncul di hadapannya. Di hadapan Guntur itu, isapan aneh terhadap Guntur di tubuh Raja Utara tiba-tiba melonjak. Betapapun besarnya Guntur itu langsung ditelan oleh Raja Utara dan dipaksa untuk disempurnakan oleh Raja Utara. Bagi yang lain, itu hampir merupakan Guntur mengerikan yang tidak dapat dihindari. Ketika Xiao Yan datang ke sini, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di bawah daya tarik aneh Raja Utara, Guntur yang tampaknya kuat tidak tinggal dimanapun. Kekuatan Raja Utara juga meningkat pesat di bawah telan gila seperti itu, tetapi dalam sekejap mata, telah mencapai bintang 7 Doudi. Di bawah menelan gila seperti itu tanpa henti,
kecepatan maju Xiaoyan tidak hanya tidak melambat, tetapi bahkan lebih cepat dan lebih cepat. Perlahan-lahan, bahkan guntur yang terus-menerus keluar dari dinding tidak dapat mengimbangi kecepatan menelan Raja Utara. Bisa dibayangkan seberapa cepat Raja Utara menelan guntur. Tentu saja, melahap secara membabi buta tidak berarti bahwa Raja Utara telah benar-benar menyerap semua kekuatan guntur. Saya khawatir akan butuh waktu lama untuk menyaring dan menyerap, tetapi sekarang, kekuatan Raja Utara juga meningkat. Dan tepat di jalan penerbangan cepat Xiaoyan, sayangnya, guntur meledak ke tubuh Xiaoyan karena kesalahan. Xiaoyan juga dikejutkan oleh kekuatan dahsyat yang tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Ketika dia pulih, guntur telah menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, bahkan setiap sel. Sakit parah melanda. Di bawah rasa sakit yang parah ini, Xiaoyan hampir tidak bisa mendukung. Ekspresi wajahnya terdistorsi dalam sekejap. Namun, segera, di bawah pemurnian gila semangat tulang dan api dingin, guntur yang mengerikan dikendalikan oleh Xiaoyan. Guntur yang mengerikan disempurnakan oleh api Xiaoyan yang berbeda, dan energi kekerasan secara bertahap dihilangkan. Tentu saja, guntur yang telah diintegrasikan ke dalam otot-otot muskuloskeletal Xiaoyan tidak dapat dengan mudah dihapus. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa dengan enggan menahan rasa mati rasa dari kedalaman tubuhnya dan menunggu guntur yang tersisa untuk diintegrasikan ke dalam otot muskuloskeletalnya. Pada saat yang sama, guntur secara bertahap disempurnakan menjadi kemurnian di bawah pemurnian api dingin roh tulang, berubah menjadi energi besar dan bergabung menjadi topan Xiaoyan. Dengan suntikan kekuatan yang begitu besar, Xiaoyan jelas menemukan bahwa kekuatan yang baru saja dia tembus segera menjadi stabil. Akhirnya, setelah Xiaoyan benar-benar menyerap kekuatan ini, kekuatannya bahkan lebih tinggi, mencapai tengah pertarungan bintang 6. Hanya dalam beberapa bulan, kultivasi telah dipromosikan dari tahap selanjutnya dari Doudi bintang 5 ke tahap tengah dari Doudi bintang 6. Saya khawatir kecepatan ini adalah jenius tingkat benih di beberapa sekte super, yang mungkin tidak dapat dilakukan. Hampir pada saat yang sama, ketika Xiaoyan menemukan napasnya membaik, peningkatan kekuatan Raja Utara di depannya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, kekuatan Raja Utara telah sangat meningkat ke tahap selanjutnya dari bintang 8 Doudi. Bahkan dibandingkan dengan leluhur beberapa kekuatan, dia takut menjadi lebih kuat. Saluran guntur sangat panjang, dan guntur yang mengerikan di antara mereka membuat kebanyakan orang menangis dan pingsan. Namun, dengan kecepatan Xiaoyan mengejar bintang dan bulan, jarak ini hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Segera, semua guntur di depan menghilang, dan sebuah aula muncul di depan Xiaoyan. Keluar dari saluran guntur, sosok Xiaoyan secara bertahap menurun, dan kemudian telapak kakinya menginjak tanah. Di depan aula adalah persegi dengan area yang luas. Pada saat ini, banyak kekuatan telah berkumpul di alun-alun, termasuk 3 pintu utama dan Qin Yun. Munculnya Xiaoyan segera membangkitkan ide semua orang di alun-alun. Ada acara sebelumnya. Sekarang, orang-orang ini mengingat nama Xiaoyan. Ketika mereka melihat yang terakhir, banyak orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Melihat Xiaoyan mengejar begitu cepat, mata Chen Zhen tidak bisa menahan diri untuk membeku sedikit. Melihat penampilan menyegarkan Xiaoyan, sepertinya yang terakhir tidak terpengaruh di saluran guntur. Di sisi lain, meskipun tidak ada kecelakaan, semangat juang di tubuhnya dikonsumsi, yang juga menyebabkan sedikit fluktuasi dalam napas mereka, yang semulus dan sepanjang Xiaoyan. Di sisi lain, Qin Yun dan partainya juga mengalihkan pandangan buruk mereka pada Xiaoyan. Mereka berhenti di yang terakhir, dan kemudian berbalik ke aula di depan mereka. Untuk mata itu, Xiaoyan mengabaikannya. Begitu dia menginjakkan kaki di alun-alun, dia jatuh langsung di aula di depan orang banyak. Aula utama sangat megah. Sampai ke kubah, itu terhubung dengan dinding batu, dan tidak mungkin untuk terbang. Di bawah, gerbang batu yang sangat berat menghalangi jalan orang-orang yang hadir. Di kedua sisi gerbang batu, ada kolom batu besar. Di atasnya, sebenarnya ada 2 naga guntur besar. Berbeda dari guntur di saluran sebelumnya, 2 naga guntur lebih kuat dan besar. Tubuh biru dibungkus dengan guntur, dan kekuatan yang dilepaskan darinya bahkan lebih mengesankan. Kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya telah membangunkan 2 naga guntur yang telah tidur selama hampir 1000 tahun dari tidur panjang mereka. Melihat 2 naga guntur, Xiaoyan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya.
Hatinya memikirkan apakah Raja Utaranya bisa menelan dan menyerap dua naga guntur. Jika demikian, kekuatan Raja Utara akan dinaikkan ke tingkat yang baru lagi. Pada saat itu, begitu pria berjubah hitam misterius di tim Qin Yun, dia mungkin bisa memahaminya. Kebangkitan dua naga guntur membuat banyak orang hadir bermartabat. Saya khawatir kekuatan kedua hewan ini tidak lebih rendah dari Chen Zhen dan yang lainnya, dan dapat dibandingkan dengan guntur kuat dari Kaisar Pertempuran Bintang 9. Bahkan jika mereka ditempatkan di seluruh wilayah barat, hanya sedikit orang yang bisa menandingi mereka. Dapat dibayangkan bahwa mereka hanya digunakan untuk menjaga pintu di makam kuno Jue pada hari ini, betapa berbahayanya di kedalaman makam kuno ini. Tentu saja, meskipun semua orang mengetahui hal ini dengan baik, mereka lebih tahu bahwa bahaya dan peluang sering kali muncul bersamaan. Selama mereka dapat bertahan dari bahaya ini, panen mereka akan sangat memuaskan. Sepertinya guntur di luar hanyalah ujian kecil. Ini adalah pintu masuk yang sebenarnya ke makam kuno. Di depan kerumunan, leluhur dari beberapa kekuatan besar mengangkat mata mereka yang keruh dan menatap dua naga guntur di depan mereka. Mereka menyapu mata mereka di aula yang megah dan tidak bisa menahan nafas. Ada larangan arai di gerbang batu. Tampaknya Master Jue tidak hanya mengandalkan semangat juang di awal. Tampaknya pencapaiannya dalam arai tidak rendah. Chen Zhen melirik gerbang batu di depannya dan memperhatikan kekuatan familiar yang terkandung di dalamnya. Kemudian dia menemukan ini. Oh, arai. Hei, Chen Arai, kamu tahu arai yang terbaik di antara kami. Kamu dapat dikatakan memiliki pemahaman yang baik. Mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu dapat membuka arai ini? Wu Jitian tersenyum dan memukul arai Chen. Dia tahu bahwa kekuatan dua naga guntur di depannya tidak lebih rendah darinya, bahkan lebih baik dari dia dan barisan Chen. Jika mereka menyerang dengan keras, mereka hanya akan membawa masalah tanpa akhir satu sama lain. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya dengan sia-sia sebelum dia benar-benar memasuki makam kuno. Wu Jitian, meskipun kedengarannya bagus, kamu terlalu meremehkanku. Aku hanya penyihir urutan keempat, tetapi susunan segel di gerbang batu memiliki setidaknya 5 level. Aku tidak bisa lepaskan sama sekali. Jika saya mematahkannya dengan paksa, saya khawatir itu hanya akan menghancurkan susunannya. Setelah beberapa kekuatan yang tidak diketahui dipicu dan makam kuno itu runtuh, kita semua akan dikuburkan di sini. Meskipun kata-katanya sederhana dan biasa, mereka dapat didengar di telinga semua orang di pengadilan, tetapi hati mereka sedikit bergetar. Bahkan pria berbaju hitam di samping Qin Yun tidak terkecuali. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa menunggu selama itu. Wu Jitian memiringkan bibirnya dengan kebencian, dan menggeram tidak sabar. Chen Zhen menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat matanya, memandangi dua naga guntur di depannya, dan berkata tanpa daya. Dari perspektif susunan ini, itu harus dihubungkan dengan dua naga guntur ini. Dengan kata lain, kedua naga ini naga guntur cenderung menjadi kunci untuk memecahkan susunan. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk membuka gerbang batu ini adalah dengan mengalahkan kedua naga guntur ini. Begitu Chen Zhen mengatakan ini, otot-otot di wajah Wu Jitian tiba-tiba berkedut. Pada saat yang sama, bisikan datang dari kerumunan di sekitarnya. Xiao Yan di belakang berdiri dengan tenang. Jika tidak perlu, dia tidak ingin melakukan upaya ini sekarang. Alih-alih bersemangat untuk bergerak, dia mungkin juga melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Jika seseorang dapat bergerak untuk menyelesaikannya, itu juga akan menghemat kekuatannya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke depan kerumunan. Dengan langkah lelaki tua itu, napas yang kuat juga menyebar keluar dari tubuhnya. Kaisar Dou Bintang 9 Semu bahkan lebih rendah dari susunan Chen dan Wu Jitian, tetapi ia dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang kuat di lapangan saat ini. Xiao Yan belum pernah melihat lelaki tua itu, tapi dia tidak mengingatnya. Wilayah barat sangat luas, dan tidak sedikit orang yang menyembunyikan naga dan harimau berjongkok. Faktanya, kekuatan beberapa kekuatan rendah tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Hal ini terlihat dari apa yang disebut 4 gerbang utama di wilayah barat. Dikelilingi oleh banyak mata, lelaki tua itu berjalan perlahan, momentum besarnya dilepaskan, dan semangat juangnya yang kuat seperti ular panjang di sekelilingnya. Segera, tubuh lelaki tua itu muncul di antara dua pilar batu.
Pada saat yang sama, dua naga guntur yang terbangun dan dua pasang mata besar menatap lelaki tua itu. Mendesis. Tiba-tiba, sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu melangkah maju lagi dan jatuh, kedua naga guntur itu mulai bersama, dan tubuh mereka berputar. Dua cakar tajam menyerang lelaki tua itu dari sisi kiri dan kanan. Kekuatan yang kuat dengan mudah merobek kekosongan, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah jatuh di kedua sisi tubuh lelaki tua itu. Kembalikan. Melihat ini, lelaki tua itu tidak terburu-buru dan membalikkan tubuhnya dengan tenang. Pada saat yang sama, semangat juang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Lengannya diangkat dan telapak tangan kiri dan kanannya ditampar. Di bawah dukungan semangat juang yang kuat, dia dengan mudah menahan serangan dua naga guntur. Kemudian, lengan lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan kekuatannya yang kuat tiba-tiba pecah. Tanpa diduga, dia dengan paksa menarik cakar kedua naga guntur. Itu hanya dua arai yang diringkas, monster. Aku juga ingin menghentikanku. Orang tua itu langsung tertawa ketika dia memukul balik kedua raptor dengan satu telapak tangan. Ketika semangat juang melonjak, dia melompat dan terbang ke udara. Semangat juang yang kuat terus menembak, menekan kedua raptor untuk waktu yang singkat. Melihat lapangan seperti pertempuran bergulir sepihak, orang-orang di bawah tidak berkomitmen. Namun, pada awalnya, lelaki tua itu menggunakan semangat juangnya untuk menekan kedua naga guntur, tetapi sebaliknya, dua naga guntur tidak benar-benar menggunakan kekuatan mereka kecuali mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Di bawah serangan lelaki tua itu, kedua naga guntur tampaknya tidak memiliki perlawanan langsung, tetapi begitu naga guntur benar-benar menembak, lelaki tua itu takut dia tidak akan mampu melawan. Dia akan kalah. Chen Zhen melihat pertempuran yang tampaknya sengit di lapangan, tetapi dia menghela nafas pelan. Kemudian saat berikutnya, di permukaan tubuh kedua naga guntur, guntur biru yang menyilaukan berkobar, dan guntur yang mengerikan menyebar kemana-mana, yang segera mengalahkan serangan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kemudian, kekuatan yang tersisa membombardir tubuh lelaki tua itu dan menerbangkannya dalam satu gerakan. Kemudian, di mata semua penonton yang terkejut, Chen Zhen dan Wu Jitian saling memandang, dan segera mengangguk dengan berat. Ketika mata mereka berbalik, jari-jari kaki mereka menyentuh tanah, dan tubuh mereka tiba-tiba tersapu ke depan. Kemudian, mereka bertarung dengan dua naga guntur. Ledakan, suara pertempuran sengit dan ledakan menyebar di alun-alun. Guntur itu ganas dan pertempuran itu sengit. Orang-orang di bawah terpesona dan takjub. Pertempuran di lapangan berlangsung lama. Di bawah mata orang-orang, kedua naga guntur juga secara bertahap jatuh ke dalam kerugian dan tampak seperti akan kalah. Namun, pada saat ini, dua pilar batu yang ditempati oleh naga guntur tiba-tiba memancarkan cahaya biru terang. Kemudian, di mata barisan Chen dan Wu Jitian yang bermartabat, kedua naga guntur itu saling menduduki, dan akhirnya bergabung menjadi naga biru. Pertempuran berlanjut. Namun, kali ini, Chen Zhen dan Wu Jitian mengalami kerugian. Setelah beberapa saat, mereka juga dipukul mundur oleh naga biru. Arai Chen dan Wu Jitian juga menyatakan kekalahan. Sialan, aku tidak berharap binatang ini bergabung. Binatang buas ini, jika kamu tidak bisa bertarung, itu tergantung pada integrasi. Itu Bita. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Di tanah, Chen Zhen dan Wu Jitian menatap dingin pada naga terintegrasi di depan mereka. Wajah yang terakhir tidak mau. Jika kedua naga tidak mengambil kesempatan untuk berintegrasi, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, itu hanya sebuah arai. Dalam hal pengalaman tempur, itu jauh dari dibandingkan dengan orang-orang yang hidup nyata. Meskipun mereka kuat, jika mereka benar-benar ingin membandingkan, Arai Chen dan Arai Chen juga memiliki tingkat kemenangan tertentu. Namun, kemunculan naga hijau membalikkan hasilnya dalam sekejap. Perpaduan dua naga guntur membuat kekuatan naga hijau lebih kuat. Saat ini, kekuatan naga hijau takut untuk dibandingkan dengan yang kuat di tengah-tengah kaisar pertarungan bintang 9. Kekuatan seperti itu bukannya tidak ada di antara orang-orang yang hadir, tetapi mereka semua saling menunggu. Mereka sedang menunggu karena seseorang tidak dapat menahannya. Karena tidak ada yang bergerak, biarkan aku mencoba. Di belakang kerumunan, Xiao Yan tersenyum dan menyentuh tanah dengan jari kakinya. Segera, tubuhnya seperti batu yang terbang di atas kepala orang-orang di lapangan.
Kakinya jatuh dengan mantap di depan orang banyak. Matanya terangkat dan diarahkan ke naga guntur biru di depannya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan rendah binatang itu keluar dari mulut naga guntur, menyebabkan lingkaran riak ruang yang tak terlihat di kehampaan yang tak terlihat. Setelah kematian, melihat Xiao Yan yang tiba-tiba berdiri di depan mereka, orang-orang tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana, terutama mereka yang mengadakan festival dengan Xiao Yan. Alis mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit berkerut. Berdasarkan pemahaman mereka tentang yang pertama, orang ini sangat pintar. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif? Namun, melihat ini di depan mereka, mereka tidak bisa memikirkan mengapa. Di depannya, Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya. Dia segera bergerak dan berdiri di depan naga itu. Matanya melirik ke atas dan ke bawah pada naga guntur di depannya. Mata Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat harapan. Kemudian, naga guntur di depannya tidak ragu-ragu. Tubuhnya yang besar tiba-tiba terpelintir, dan ekor naga besar itu menyapu dan menyerang Xiao Yan. Melihat ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit, tubuhnya bergerak, dan langkah Tianjue ditampilkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, dengan jentikan jarinya, tubuh Bei Wang segera muncul di depannya, dan tubuhnya bergegas ke ekor naga besar tanpa menghindar. Bang! Dalam ledakan tumpul, Raja Utara benar-benar memegang ekor naga tebal di tangannya, dan kekuatan mengerikan pecah. Ada ekor naga 2 atau 3 kali lebih tebal dari Raja Utara, jadi dia dicekik di lengan Raja Utara dari depan ke belakang. Raungan menyakitkan binatang itu segera datang dari mulut naga hijau. Mengaum, ditemani oleh auman binatang, ada kekuatan besar guntur, yang membombardir tubuh Raja Utara dari atas ke bawah. Tetapi kemudian, orang-orang yang hadir dengan jelas melihat bahwa kekuatan guntur yang kuat segera mengeluarkan isapan aneh di tubuh yang terakhir ketika mereka mendekati Raja Utara. Dia ditelan oleh Raja Utara. Ini, bonekanya. Pada saat berikutnya, Qin Yun dan rombongannya, yang tahu tentang Bei Wang, tiba-tiba mengubah wajah mereka. Meskipun orang lain tidak mengetahuinya, mereka tahu betul bahwa boneka Xiao Yan memiliki efek penekanan yang tidak dapat dijelaskan pada kekuatan guntur. Di mata orang lain, guntur yang sangat berbahaya dan mendominasi tidak berbahaya bagi Bei Wang, tetapi akan membantunya tumbuh. Hentikan dia. Jangan. Pada saat ini, Qin Yun dan kelompoknya akhirnya mengerti alasan mengapa Xiao Yan keluar. Segera, mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak. 3 Yan He di belakang mereka menanggung beban dan bergegas pergi ke Xiao Yan. Kemudian, ini adalah kaisar pertempuran bintang 9 lainnya. Adapun pria berbaju hitam di samping Qin Yun, mereka tidak pernah meninggalkan Qin Yun setengah langkah dari awal hingga akhir, ini seperti sengaja melindungi yang terakhir. Di sisi lain, pada saat ini, isapan yang mengerikan terus-menerus keluar dari tubuh Raja Utara, tetapi untuk sesaat, ekor naga yang semula dipegangnya menghilang ke dalam tubuh Raja Utara. Saat ini, Raja Utara menelan naga guntur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam hal ini, naga guntur tidak tahu apa-apa dan masih membombardir tubuh Raja Utara dengan guntur. Namun, semua pemboman guntur ditelan ke dalam tubuh dan diserap oleh Raja Utara setelah pemurnian cepat. Pada saat yang sama, kekuatan Bei Wang juga berkembang pesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Yan He dan pria berpakaian hitam lainnya juga berangkat bersama. Mereka datang ke belakang Raja Utara dan ingin bertarung. Namun, tepat saat mereka akan melakukannya, bayangan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Ini Xiao Yan. Hehe, itu ide yang bagus bagimu untuk mengalahkan bonekaku daripada tuanku. Xiao Yan tersenyum dingin, dan senyum dari sudut mulutnya penuh ejekan. Xiao Yan, tidak bisakah kamu menunggu untuk mati? Yan Heleng minum. Sementara tubuhnya gemetar, energi pertempuran yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya, membawa semburan tekanan angin. Minum. 3 orang lainnya di sekitar tubuh juga menangis pelan dan mengguncang tubuh mereka. Mereka melepaskan semangat juang mereka dan menindas Xiao Yan bersama-sama. Resolusi gambar yang kuat, Kai. Jantung dan rambut meledak menjadi minuman keras, dan kekuatan besar di tubuh Xiao Yan segera berkumpul. Bayangan virtual di belakangnya terintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan pada saat bangkit, membuat kekuatan Xiao Yan sendiri lebih kuat. Pada saat yang sama, semangat juang di topan juga beredar dengan cepat, dan semangat juang yang besar dengan cepat menyerang seluruh tubuhnya. Yan dia menanggung bebannya. Bentuk tubuhnya telah menjadi Xiao Yan dalam sekejap mata.
Dia membalikkan tubuhnya dan menendang dada Xiao Yan. Angin kencang berburu meraung di depannya. Wajah Xiao Yan datar, dan kekuatan jiwa yang besar tercurah. Semua tindakan orang-orang di depannya menjadi lambat di bawah penutup kekuatan jiwa. Kemudian, Xiao Yan membalikkan tubuhnya, berdiri di sisinya, meraih pergelangan kaki yang terakhir dan membuangnya. Namun, tanpa menunggu Xiao Yan memiliki kesempatan untuk bernapas, sosok dalam kekosongan di depannya melintas lagi dan menembak dengan marah, menghadap tenggorokan Xiao Yan. Langkahnya berubah, dan langkah Tianjue diikuti. Semangat juang itu berbahaya dan berbahaya, terbang melewati tubuh Xiao Yan. Kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatannya yang kuat berkumpul di tinjunya. Dengan satu pukulan, seorang kaisar yang bertarung dengan 9 bintang bergegas di depannya mundur. Sialan, bocah ini kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Wajah pria berjubah hitam itu sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Telapak tangan yang baru saja terkena tinju Xiao Yan bergetar di balik jubah lengan bajunya saat ini. Di hadapan kekuatan fisik Xiao Yan yang kuat, meskipun dia adalah kaisar pertarungan bintang 9, dia juga dikalahkan tanpa persiapan. Di bawah pengepungan 4 orang, Xiao Yan tampak bermartabat dan menghadapi 4 kaisar bintang 9 yang bertarung pada saat yang sama, yang benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Pada awalnya, dia mampu melawan 1 atau 2 dengan mengandalkan kekuatannya. Tetapi secara bertahap, dengan konsumsi kekuatan fisik yang terus-menerus, beberapa kelemahan secara bertahap muncul. Kekuatan fisik secara bertahap gagal mengikuti 4 kaisar yang bertarung di depannya, tetapi mereka masih menyerang. Selama periode ini, beberapa kali mereka ingin mencegah Raja Utara menelan Lei Lama, tetapi mereka juga dihentikan secara paksa oleh Xiao Yan. Dengan langkah Tianjue, bahkan jika Xiao Yan tidak dapat mengalahkan 4 orang di depannya, dia juga memiliki jaminan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam pertempuran berintensitas tinggi ini, kekuatan Xiao Yan dihabiskan dengan sangat cepat, tetapi pada saat yang sama, pengalaman tempur yang terakhir juga semakin kuat. Bayangkan Xiao Yan bisa aman di bawah pengepungan Doudi bintang 49. Jika dia menghadapi Doudi bintang 9 lagi di masa depan, bukankah dia akan bisa menghadapinya dengan mudah? Adapun Chen Zhen dan yang lainnya, meskipun mereka ingin membunuh Xiao Yan di dalam hati mereka, mereka hanya dapat menarik kembali pikiran mereka ketika mereka memikirkan sumpah hukuman guntur. Mereka hanya membenci tipu daya Xiao Yan dan membatasi tindakan mereka dengan sumpah hukuman guntur. Sialan, bocah ini dalam masalah besar. Dia tidak bisa menyeretnya lagi. Lakukan dulu dan hancurkan Lei Lama. Pria berjubah hitam itu memarahi dengan kebencian. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat melewati Xiao Yan. Pada saat ini, yang terakhir sedang ditunda oleh Yan He dan ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan naga guntur yang akan ditelan oleh Raja Utara. Namun, pada saat berikutnya, ketika pria berjubah hitam itu datang ke Raja Utara, yang tidak memiliki tindakan, tiba-tiba berbalik dan menekan satu-satunya keran dari dadanya ke tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, dia memukul dada pria berjubah hitam itu dengan tinjunya bersama dengan kekuatan guntur yang mengerikan. Bang! Dalam sekejap, kekuatan kuat yang disebut teror tiba-tiba keluar dari tinju Raja Utara, bercampur dengan kekuatan guntur yang sangat kuat dan ganas. Dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan dekaden, itu langsung menghancurkan meridian dan organ dalam tubuh manusia berjubah hitam. Hanya sesaat, itu membuat yang terakhir jatuh ke dalam kondisi cedera serius. Wajah di bawah jubah hitam tiba-tiba memutih, dan seteguk besar darah tidak bisa membantu menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian, itu dihancurkan menjadi kehampaan oleh guntur yang menempel di tubuh Raja Utara. Bang! Dengan ledakan tumpul di tubuh pria berjubah hitam itu, tubuh pria berjubah hitam itu segera terbang mundur tak terkendali. Segera, itu menghantam gerbang batu aula dengan keras, dan kekuatan yang kuat serta guntur mengalir keluar. Gerbang batu yang berat terbuka dengan suara keras. Untuk sesaat, dua lingkaran pertempuran menjadi tenang pada saat yang sama. Pada saat ini, kerumunan di bawah mengalihkan pandangan mereka yang terkejut ke sosok ungu dan emas yang berkilauan dengan guntur di udara. Di depan orang banyak, wajah barisan Chen dan Qin Yun menjadi biru besi pada saat ini. Raja Utara meledakkan kaisar yang bertarung dengan bintang 9 dengan serius, dan pencegah yang kuat mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat ini, wajah Chen Zhen dan Qin Yun
yang memiliki dendam terhadap Xiaoyan, menjadi sangat suram. Qin Yun, khususnya, terluka parah oleh Raja Utara barusan, tetapi mulai sekarang, pria itu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki makam kuno kali ini. Butuh waktu lama bagi Kaisar Pertempuran Bintang 9 yang terluka parah untuk pulih dari cederanya sendirian. Lingkungan di makam kuno sangat berbahaya. Ditambah dengan kekuatan lain, tubuh yang terluka parah akan menjadi hambatan bagi mereka cepat atau lambat. Terlebih lagi, bahkan jika Qin Yun setuju untuk terus membawanya, keluarga di sebelahnya tidak akan pernah setuju. Tapi sekarang, hal yang paling bermartabat untuk Qin Yun adalah Raja Utara setelah menelan Lei Lama. Dari serangan barusan, kekuatan Raja Utara mungkin sebanding dengan periode tengah dari Kaisar Bintang 9 yang bertarung. Dengan Xiaoyan, itu sudah cukup untuk mengguncang kekuatan apapun yang ada. Dengan pemikiran ini, wajah Qin Yun menjadi lebih biru besi. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Xiaoyan akan melambung ke tingkat seperti itu setelah hanya setengah tahun. Jika dia tidak bisa membunuhnya selama perjalanan ke makam kuno, Xiaoyan akan menjadi masalah besar dalam waktu dekat. Semakin kuat kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, semakin besar ancaman bagi mereka. Sejak lahir hingga sekarang, Xiaoyan adalah orang pertama yang bisa membuat Qin Yun merasa sangat terancam. Saat ini, Xiaoyan juga berkelap-kelip. Dalam sekejap mata, dia telah berdiri di sisi yang sama dengan Beiwang. Matanya menyapu kerumunan di bawah. Setelah melihat wajah hijau besi Qin Yun dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan tawa. Segera, matanya tertuju pada Beiwang lagi. Setelah menelan naga guntur, kekuatan tempur Raja Utara telah meningkat secara signifikan. Meskipun telah mencapai tengah dari 9 bintang pertempuran Kaisar, kekuatan guntur di tubuhnya jelas belum sepenuhnya diserap dan disempurnakan. Sebelumnya, sebagian besar kekuatan guntur besar yang terkandung dalam saluran guntur dan naga petir masih tidak terkendali. Namun, Xiaoyan percaya bahwa dengan fisik khusus Beiwang, selama itu tidak terlalu lama, dia akan mampu memperbaiki semua kekuatan guntur ini. Pada saat itu, kekuatan Beiwang akan ditingkatkan lagi. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan mau tidak mau menunjukkan senyum puas. Mulai sekarang, dia tidak akan kalah dalam perjalanannya ke makam kuno Tianjue. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang stabil di tengah-tengah Kaisar Pertempuran Bintang 6, tetapi juga kekuatan Raja Utara menginjak Kaisar Pertempuran Bintang 9. Dengan kombinasi seperti itu, Xiaoyan percaya bahwa selama dia tidak menemukan lingkungan sumber yang kuat, dia yakin bahwa dia dapat memastikan keselamatannya sendiri. Dengan bergerak dalam pikirannya, dia mengumpulkan Raja Utara ke dalam ring. Kemudian Xiaoyan menatap pintu yang terbuka di depannya. Dari balik gerbang batu, Xiaoyan dapat melihat beberapa bangunan, tetapi sekarang mereka belum melangkah masuk, tetapi mereka tidak dapat benar-benar melihatnya. Titik cahaya berjinjit batal, bentuk tubuh Xiaoyan tidak ragu-ragu, langsung bergegas ke pintu aula. Sebagai orang pertama di wilayah barat, Master Tianjue tidak khawatir tentang bahaya tersembunyi di makam kunonya, seperti saluran guntur dan naga guntur. Setiap kali ada mekanisme, yang terakhir benar-benar ada di depan mereka. Ini adalah harga diri seorang pria yang kuat. Mereka tidak repot-repot menggunakannya seperti itu dengan cara sembarangan. Dengan masuknya Xiaoyan, orang-orang berikut juga berkerumun, seolah-olah mereka takut Xiaoyan akan memandikan bayi di dalam. Chen Zhen dan yang lainnya juga saling memandang. Kemudian mereka pindah dan memasuki aula di depan mereka. Ketika orang-orang melewati pintu kuil, semua yang ada di depan mereka berangsur-angsur menjadi jelas. Melihat pemandangan di depan kami dengan mata penuh kejutan, wajah semua orang tercengang. Bahkan orang-orang dari pasukan utama tidak bisa tidak kagum untuk sementara waktu. Di depan orang banyak, Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat gedung-gedung besar di depannya. Dia juga kaget karenanya. Saat ini, apa yang muncul di depan semua orang adalah kota bawah tanah yang luas yang tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Bangunan tanpa batas meluas ke ujung garis pandang, dan setiap bangunan ditampilkan dalam sikap yang berbeda. Meski telah mengalami sejarah hampir 1000 tahun, namun bangunan ini tidak menjadi lapuk karena tergerus zaman. Sebaliknya, itu terlihat kuno dan panjang, menakutkan. Bangunan megah ini bisa disebut tiada taraf. Melihat dunia, bahkan tidak ada kota yang bisa menandingi mereka. Adapun orang-orang yang mengalir ke sini, mereka menyebar dengan tergesa-gesa.
Setelah memindai sekitar dengan mata serakah, mereka bergegas ke gedung dan tidak sabar untuk mencari harta karun di makam kuno. Melihat kerumunan, Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada kota kuno. Segera setelah itu, Xiao Yan segera mengenali jalan dan melihat lurus ke depan. Di sana, di pusat seluruh kota, ada jalan lurus dan lebar, yang seolah-olah memandu mereka. Melihat ini, tanpa ragu-ragu, Xiao Yan terbang ke depan dengan cepat di sepanjang jalan, berharap untuk melintasi kota dalam waktu singkat. Kali ini, tujuan Xiao Yan sangat jelas. Selama dia mendapatkan kekuatan dari sumber jiwa yang ditinggalkan oleh Tuan Tianjue dan bagian lain dari formula untuk kembali ke sumbernya, adapun warisan kultivasinya, Xiao Yan juga bersemangat, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada beberapa orang kuat datang dalam perjalanan makam kuno ini. Begitu mereka melihat warisan budidaya Tuan Tianjue, pasti ada pertarungan besar. Dalam hal ini, bahkan Xiao Yan harus mundur. Oleh karena itu, sebaliknya, itu adalah kekuatan sumber jiwa dan formula untuk kembali ke sumbernya. Pada saat yang sama, itu juga yang paling menarik bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, keduanya adalah kunci kebangkitan Xiao Xuan. Bahkan tanpa warisan semangat juang itu, Xiao Yan harus mendapatkan kekuatan dari sumber jiwa dan formula untuk kembali ke sumbernya. Melihat penampilan Xiao Yan yang tidak sabar, Chen Zhen, Wu Jitian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Segera, mereka bergerak dan bergegas untuk mengejar orang-orang kuat dari sekte mereka sendiri. Kemudian, Kamu Luotian melewati gerbang batu perlahan. Ketika dia masuk ke sini, pria berbaju hitam di samping Qin Yun menatapnya diam-diam. Pada saat yang sama, jubah lengan Luotian terinspirasi aneh, tapi itu tidak mengganggu siapapun di sekitarnya. Kemudian, lebih dari selusin orang berjubah panjang tidak bisa melihat wajah mereka, ikuti saja dan masuki gerbang batu. Bagaimana dengan orang ini? Pada saat ini, Qin Yun memperhatikan Kaisar Pertempuran Bintang 9 yang terluka parah. Pada saat ini, yang terakhir dalam keadaan koma, dan napasnya sangat berkurang. Jika dia tidak mengobatinya, dia bisa mati kapan saja. Oh, orang ini, apa gunanya orang sekarat? Tapi bagaimanapun juga dia adalah aku. Desis. Mendengar suara serak pria berjubah hitam, Qin Yun mengerutkan kening, dan kata-kata di mulutnya belum jatuh. Pria berjubah hitam melambaikan lengan bajunya yang besar, dan isapan aneh meledak di bawah jubah lengan bajunya. Kemudian, dia melihat tubuh Kaisar Pertempuran Bintang 9 yang terluka parah bergetar tak terkendali, dan kemudian sosok yang sedikit ilusi terbang di bawah jubah lengan bajunya, tidak ada gerakan dalam sekejap mata. Kamu, jangan panik, Tuan Muda. Itu hanya sia-sia. Aku hanya mengambilnya untukmu. Selain itu, meskipun kamu akan kehilangan Kaisar Pertempuran Bintang 9, pada saat yang sama, kamu akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Wajah Qin Yun sangat marah. Dia baru saja akan berbicara, tetapi dia dihentikan oleh senyum aneh pria berbaju hitam itu. Apa maksudmu? Qin Yun mengerutkan kening. Bahkan dia tidak mampu kehilangan Kaisar Pertempuran Bintang 9. Orang ini berani berbicara sarkastik di sini. Jika dia tidak takut dengan kekuatan yang terakhir, dia tidak akan mampu menanggungnya. Ini belum waktunya. Kamu akan segera tahu. Tapi sebelum itu, sebaiknya kita mengikuti orang-orang itu. Kalau tidak, begitu kita kehilangan mereka, itu sangat buruk bagi kita. Petik 2. Mendengar pidato itu, Qin Yun sedikit tercengang dan mengalihkan pandangannya, tetapi dia melihat bahwa Chen Zhen dan gengnya akan menghilang di ujung pandangannya. Kemudian dia menatap pria berjubah hitam itu, mengeluarkan dengungan dingin di hidungnya, melemparkan jubah lengan bajunya dengan keras, dan buru-buru mengejar dengan 3 Yan He di belakangnya. Setelah itu, pria berbaju hitam itu melihat ke belakang Qin Yun. Senyum aneh muncul di wajah yang ditutupi oleh topeng di bawah jubah hitam. Kemudian dia mulai dan mengikuti. Dan tepat setelah pria berjubah hitam itu naik beberapa langkah, di luar gerbang batu, 2 sosok berjubah hitam perlahan masuk. Kedua mata di bawah jubah hitam itu menatap bagian belakang pria berjubah hitam itu, dan cahaya halus di kedalaman mata berkedip. Dengan arus orang yang terus-menerus, dalam sebuah tim kecil, seorang lelaki tua berjubah putih mengikuti di belakang seorang pemuda tampan berjubah putih. Pakaian orang-orang yang mengikuti di belakang mereka hampir sama. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan bahwa lambang keluarga prototipe terlukis di dada mereka,
desain lambang klan terlihat seperti burung yang melebarkan sayapnya dan lepas landas, menunjukkan semangatnya yang mendominasi. Saat ini, sekelompok orang ini melangkah ke sini sedikit lebih cepat, melihat sekeliling seperti mencari sesuatu. Tuan kecil, Xiao Yan sepertinya tidak tinggal di sini. Di samping pemuda itu, mata keruh lelaki tua berjubah putih itu menyapu kota besar di depannya. Sementara warna kejutan di matanya melintas, dia tidak melihat sosok Xiao Yan yang telah pergi. Saat ini, dia mengerutkan kening dan melapor kepada pemuda itu. Jangan berhenti, langsung masuk ke aula utama. Dia pasti ada di sana. Mendengar pidato itu, mata pemuda itu tiba-tiba menyipit. Sepasang mata biru langit melintas di atas tenda yang dingin, dan segera tubuhnya bergerak. Beberapa orang di belakangnya mondar-mandir di langit bersamanya, dan terbang dengan cepat menuju kedalaman makam kuno di sepanjang jalan lurus di depannya. Luasnya kota tampak jauh melampaui harapan Xiao Yan. Ketika dia sadar lagi, suara berisik di belakang sudah menghilang, dan gerbang batu yang tinggi bahkan hilang. Sampai suatu saat, di kota tak berujung di depan Xiao Yan, jalan lurus di bawah tiba-tiba berubah. Jalan yang awalnya mengarah ke ujung tiba-tiba terbelah menjadi 5 jalan di arah yang berbeda, dan tubuh Xiao Yan juga berhenti di depan 5 jalan ini. Pandangannya menyapu dari 5 jalan, tapi Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia memikirkan apa yang dikatakan Tianying kepadanya. Ada 3 aula berbeda di makam kuno Tianjue, dan kultivasi kehidupan Master Tianjue juga dibagi menjadi 3 bagian, yang disegel dalam satu aula. Cara membuka aula adalah dengan menunjukkan keahlian terkenal dari Master Tianjue. Tetapi melihat 5 jalan di depannya, Xiao Yan dapat membayangkan bahwa jalan menuju 3 aula seharusnya berada di 5 jalan ini. Namun, jika Anda ingin menemukan aula dengan benar, ada beberapa masalah. Meskipun hanya 2 dari 5 jalan ini yang salah, jika ceroboh, mereka juga memiliki risiko kesalahan. Begitu Chen Zhen dan yang lainnya mengambil kesempatan dan memanfaatkan kesempatan, mereka mungkin kehilangan dia, apakah itu warisan semangat juang, kekuatan asal-usul jiwa, atau keputusan untuk kembali ke sumbernya. Bahkan jika kemungkinannya kecil, dia tidak bisa melewatkannya. Melirik ke depan dan ke belakang ke-5 jalan di depannya, Xiao Yan mengerutkan kening dan tidak tahu bagaimana memilih. Begitu pilihannya salah, kemungkinan besar akan menyebabkan hasil yang tidak dapat diperbaiki baginya. Kita tidak boleh salah. Namun, di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan, tidak ada fluktuasi energi yang abnormal di 5 jalan ini. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan untuk secara akurat menemukan aula tempat warisan semangat juang berada, kecuali mengandalkan intuisi dan keberuntungan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam sedikit. Meskipun kemungkinan salah sangat kecil, dia tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Namun, situasi saat ini adalah dia tidak melakukan apa-apa selain mengandalkan keberuntungan. Sepertinya ada larangan khusus di ruang ini. Kekuatan jiwanya akan diblokir ketika menyebar hingga 100 kaki di sekitar tubuhnya, yang juga membuat Xiao Yan tidak dapat menjelajahi ujung 5 jalan ini. Kekuatan jiwa terbatas, yang membuat hati Xiao Yan lebih berat. Namun, saat ini, di mata gelap Xiao Yan, ekspresinya sedikit membeku, dan gelombang jiwa yang lemah berasal dari cincin. Setelah beberapa saat, semangat Xiao Yan disegarkan. Begitu pergelangan tangannya berputar, botol batu giok seukuran telapak tangan tiba-tiba jatuh ke tangannya. Apa yang dia selamatkan adalah jiwa sisa Xiao Xuan. Pada saat ini, gelombang jiwa yang tidak normal juga berdifusi darinya. Sadar akan fluktuasi jiwa, wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan ada ekstasi dan kegembiraan yang tertekan di wajahnya. Hingga saat ini, jiwa sisa Xiao Xuan akhirnya bereaksi, yang selanjutnya membuktikan bahwa itu tidak jauh dari kebangkitan Xiao Xuan. Berdengung, berdengung. Tepat ketika wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi ekstasi, jiwa sisa Xiao Xuan dalam botol giok sekali lagi mengirimkan gelombang jiwa yang sangat lemah. Melihat ini, sepertinya tertarik oleh sesuatu. Tidak sulit untuk menebak bahwa di makam kuno ini, satu-satunya kekuatan yang dapat menarik jiwa Xiao Xuan adalah kekuatan asli dan kembali ke sumber jiwa manusia yang unik dari surga. Meskipun jiwa menyebar dari jiwa sisa Xiao Xuan berfluktuasi sangat lemah, itu secara akurat ditangkap oleh kekuatan jiwa yang kuat dari dukun tingkat keempat Xiao Yan. Melihat ke arah difusi gelombang jiwa, Xiao Yan segera mengidentifikasi 3 jalan. Pada saat ini, dia masih menunjukkan wajahnya yang berat beberapa saat yang lalu,
tetapi sekarang dia menunjukkan senyum bahagia, memaksa dirinya untuk menekan suasana hatinya yang bersemangat, dan Xiao Yan menatap 3 jalan dengan cerah. Sepertinya memang disengaja. 3 jalan menuju aula sebenarnya adalah sisi kanan dan kiri dan jalan paling tengah, sedangkan 2 jalan yang diapit di tengah adalah palsu. Setelah mengetahui lokasi yang tepat dari 3 aula, Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi berbalik dan memilih jalan di dekat kiri. Untuk menghindari beberapa orang yang dengan tegas memilih untuk mengamuk, Xiao Yan percaya bahwa lebih aman untuk mengambil jalan samping. Sekarang arah telah dipilih, tubuh Xiao Yan segera menghilang di sini. Setelah beberapa saat, Chen Zhen dan yang lainnya datang ke sini. Di hadapan 5 arah yang berbeda, beberapa orang yang datang satu demi satu ragu-ragu. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Mereka memiliki lebih banyak kekhawatiran daripada Xiao Yan. Akibatnya, seperti yang diharapkan Xiao Yan, kebanyakan orang dengan tegas memilih untuk langsung menuju akhir, dan hanya sedikit yang memilih jalan lain. Namun, untungnya, mereka lebih suka jalan di mana Xiao Yan berada di sebelah kiri, tapi tidak ada yang peduli. Hingga suatu saat, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pemuda datang ke persimpangan 5 ini. Tuan kecil, Xiao Yan telah menghapus napasnya. Bawahannya tidak tahu kemana dia pergi. Di sisi pemuda itu, lelaki tua berbaju putih itu mengerutkan kening, dan akhirnya membuka mulutnya dengan enggan. Oh, karena aku akan datang kepadamu, aku secara alami memikirkan ini. Mendengar pidato itu, pemuda itu tersenyum acuh tak acuh, mengulurkan telapak tangannya, dan lampu di cincin di antara jari-jarinya sedikit berkedip. Segera, kartu Gyeokjian muncul di tangan pemuda itu. Jika Xiao Yan hadir saat ini, dia akan bisa mengenalinya. Kartu Gyeokjian adalah Chi Hanyu. Sejauh yang dia tahu, hanya Murong Qianqian dan dia yang memiliki benda ini kecuali es yang dingin. Chi Hanyu muncul di tangannya, dan sedikit semangat juang disuntikkan ke telapak tangan pemuda itu. Kemudian, fluktuasi energi yang tidak dapat dijelaskan segera menyebar. Mata pemuda itu melihatnya dan mengidentifikasi jalan di sebelah kiri, yang merupakan arah Xiao Yan. Kejar aku. Aku akan melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan hari ini. Dengan minuman dingin, pemuda itu langsung terbang menuju jalan di sebelah kiri. Pemuda itu tidak ragu-ragu, bergerak dan mengikuti dengan cermat. Setengah jam kemudian, tubuh terbang Xiao Yan akhirnya berhenti lagi. Pada saat ini, di depannya, ada aula kuno dengan pintu batu tertutup. Jangan pikirkan itu. Ini pasti tempat di mana semangat juang surga dan surga disegel. Namun, dibandingkan dengan ini, Xiao Yan lebih penasaran apakah kekuatan asli dari jiwa dan formula untuk kembali ke sumbernya juga akan ada di sini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, Xiao Yan bergerak, dan langkah Tianjue terbuka di ruang terbuka di depan aula. Kemudian, pintu batu yang tertutup di depannya sepertinya diinduksi, dan perlahan terbuka di bawah mata panas Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.